Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nursiwi Nugrani SSI MPD sebagai dosen pengampu materi kuliah pendalaman materi matematika dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya hormati. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat-sifat keterbagian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Wahyu Kartika dengan NIM 14014229296. Dan saya Evita Wulandari dengan NIM 14014. Dan saya Arsada Gufri dengan NIM 14014229295. Nah, sebelum masuk ke dalam sifat sederhana keterbagian, kelompok kami akan mengulas sedikit nih mengenai definisi dari keterbagian itu sendiri. Nah, di sini terdapat lambang atau simbol 1 garis P, di mana dibaca sebagai P habis dibagi oleh 1, atau dapat dibaca juga menjadi 1 membagi habis P. Suatu bilangan bulat Q habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P, di mana P tidak boleh sama dengan 0. Jika ada suatu bilangan bulat X, sehingga P sama dengan PX, di mana X merupakan konstanta dari bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sifat sederhana keterbagian. Di sini terdapat 4 sifat sederhana keterbagian. Yang pertama adalah P habis dibagi oleh 1 untuk setiap P merupakan anggota bilangan bulat. Nah, misalkan saya mempunyai pemisalan di mana P sama dengan 2, di mana 2 adalah bilangan bulat positif, maka 2 habis dibagi oleh 1, sehingga 1 dapat membagi habis semua bilangan bulat. Kemudian untuk sifat yang kedua adalah 0 habis dibagi oleh P. Untuk setiap P merupakan elemen atau anggota bilangan bulat dan P tidak boleh sama dengan 0. Misalkan P sama dengan 3, maka 0 habis dibagi oleh 3. Sehingga 0 habis dibagi oleh semua P dan P tidak boleh sama dengan 0. Apabila P sama dengan 0, maka menjadi 0 dibagi 0 sehingga hasilnya tidak tentu. Karena hasil dari 0 dibagi 0 dapat bernilai 0, 1, 2, dan seterusnya sehingga hasilnya tak tentu. Kemudian sifat yang ketiga adalah P habis membagi P untuk setiap P merupakan anggota bilangan bulat dan P tidak boleh sama dengan 0. Di sini mengandung arti bahwa nilai P bernilai sama, di mana apabila saya memisalkan P memiliki nilai 5, artinya 5 habis dibagi oleh 5, sehingga P habis membagi P, di mana P tidak boleh sama dengan 0, apabila P sama dengan 0, maka hasilnya tak tentu, seperti halnya sifat keterbagian pada poin kedua. Kemudian adalah sifat keempat. Jika Q habis dibagi oleh P, maka kemungkinan hubungan antara P dan Q adalah P kurang dari Q, P sama dengan Q, atau P lebih dari Q. Artinya, nilai hubungan antara P dan Q adalah sebagai berikut. Misalnya, di sini ada soal yang pertama 6 habis dibagi oleh 3. Artinya, P memiliki nilai kurang dari Q, di mana 3 adalah kurang dari Q. Begitupun seterusnya. Nah, dari sifat-sifat sederhana keterbagian tersebut yang terdiri dari 4 sifat akan membentuk beberapa teorema yang akan kelompok kami ulas. Teorema yang pertama adalah jika PQ merupakan elemen bilangan bulat dan Q habis dibagi oleh P, maka Q kali R habis dibagi P untuk semua R merupakan anggota bilangan bulat. Di sini terdapat bukti bahwa Q
Q habis dibagi oleh P itu dapat dituliskan sebagai Q sama dengan P dikali X, di mana X adalah bilangan bulat, sehingga Q kali R sama dengan P kali Q, P kali X kali R. Apabila sebelah kiri dikalikan dengan R, maka sebelah kanan juga dikalikan dengan R, atau tidak mengubah persamaan tersebut. Sehingga QR sama dengan P kali X kali R, di mana XR merupakan konstanta bilangan bulat. Karena tadi R kan bilangan bulat, maka dikalikan dengan bilangan bulat. Sehingga kesimpulannya adalah QR habis dibagi dengan P. Untuk contoh dalam bentuk angka adalah seperti yang ada di PPT. Untuk selanjutnya, teorema kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teorema. Nah, di situ terdapat bahwa PHR anggota P dapat membagi habis R. Nah, untuk pembuktiannya yaitu diketahui Q dan Q membagi habis R. Maka terdapat dua anggota bilangan bulat yang dimisalkan dengan X dan Y. Nah, sesuai definisi perbagian, maka Hi sama dengan PX dan R sama dengan QY. Kita mengetahui bahwa nilai NQY, maka dapat disubstitusikan di R sama dengan P dikali XY. Maaf, dapat kita substitusikan menjadi R sama dengan PX dikali Y. Kemudian R sama dengan P dikali dalam kurung XY. Dengan nilai XY ini merupakan anggota bilangan bulat. Nah, karena R sama dengan P dikali maka R dapat dibagi dengan P. Untuk contohnya yaitu di sini terdapat 3 yang merupakan nilai dari P. Maka P dapat membagi habis Q, yaitu 3 membagi habis 6. Kemudian P membagi habis R. Kemudian P dapat membagi habis R, yaitu 3 dapat membagi habis 18. Untuk contoh yang 2, akan nilai dari P, 16 nilai dari Q, kemudian 48 nilai dari R, yaitu habis 16, kemudian P membagi habis R, yaitu 16 membagi habis 48, dan P membagi itu 4. Nah, untuk teorema yang ketiga, di sini terdapat 3 bilangan bulat, yaitu P, Hi, dan R, di mana P membagi habis Q, dan P juga dapat membagi habis R. Maka P dapat membagi habis Q ditambah R. Untuk pembuktiannya yaitu karena P dapat membagi habis Q dan P membagi habis R,
maka Hi sama dengan Px dan R sama dengan Py. Kita mengetahui bahwa Q sama dengan Px dan R sama dengan Py, maka dapat kita substitusikan menjadi Q-nya adalah Px, kemudian R sama dengan Py, yaitu Q tambah R sama dengan Px ditambah Py. Di sini terdapat dua variabel P dari Px ditambah Py, maka dapat kita distribusikan menjadi Q ditambah R sama dengan P dikali X ditambah Y. Nah, karena X dan Y ini merupakan bilangan bulat, sehingga didapatkan bahwa Hi ditambah R sama dengan P ditambah P dikali X ditambah Y, maka menjadi P dapat membagi habis Q ditambah R. Nah, untuk contohnya, di sini terdapat soal yang berbunyi banyaknya nilai K anggota negatif 4 dapat membagi 9 ditambah K. Nah, jadi di sini kita harus mencari nilai K yang mana K ditambah 9 dapat dibagi habis dengan negatif 4. Nah, untuk jawabannya yaitu karena negatif 4 membagi habis 9 ditambah K, maka terdapat bilangan bulat M, sehingga 9 ditambah K sama dengan negatif 4M, yang berarti M sama dengan 9 ditambah K dibagi negatif 4. Nah, dari persamaan terakhir, menunjukkan bahwa 9 ditambah K harus merupakan kelipatan dari negatif 4. Nah, dari soal tersebut kita mengetahui bahwa nilai K itu lebih dari sama dengan negatif 5 dan kurang dari sama dengan 5. Maka untuk menentukan nilai K tersebut, kita hitung, maka kita temukan bahwa nilai K yang memenuhi adalah negatif 5, negatif 1, dan 3. Dapat kita buktikan bahwa ketika nilai K adalah negatif 5, maka 9 ditambah negatif 5 hasilnya adalah 4, di mana 4 dapat dibagi habis oleh negatif 4. Kemudian negatif 1, jika disubstitusikan, maka 9 ditambah negatif 1, yang hasilnya adalah 8, di mana 8 juga dapat dibagi habis oleh negatif 4. Begitu juga dengan nilai K sama dengan 3, yang mana menghasilkan 12, di mana 12 tersebut dapat dibagi oleh negatif 4. Jadi di sini terdapat 3 nilai K yang memenuhi, yaitu negatif 5, negatif 1, dan 3. Selanjutnya, teorema yang keempat, terdapat pernyataan jika P, Q, dan R merupakan anggota bilangan bulat, dengan syarat di mana P membagi habis Q dan P membagi habis R, maka P membagi habis Qx ditambah Ry, di mana untuk semua nilai X dan Y merupakan anggota bilangan bulat, yaitu dengan syarat Qx ditambah Ry disebut kombinasi linear dari Q dan R. Untuk pembuktiannya, karena P membagi habis Q, maka terdapat bilangan bulat M. Sedemikian sehingga dapat dinyatakan menjadi Q sama dengan P dikali dengan bilangan bulat M.
Selanjutnya, karena P membagi habis R, maka terdapat bilangan bulat N sedemikian sehingga R sama dengan P dikali bilangan bulat N. Nah, karena Q ditambah R, tadi nilai Q-nya adalah PM, jadi PM ditambah R, di mana nilai R-nya tadi adalah PN. Kemudian jika Q dikali dengan X, maka PM juga dikali dengan X. Begitu pula dengan jika R dikali dengan Y, maka PN pun dikali dengan Y. Sehingga diperoleh QX ditambah RY sama dengan P kali X dikali M ditambah P dikali Y dikali N. Maka dapat disimpulkan QX ditambah RY sama dengan P kali dalam kurung XM ditambah YN. Seperti yang kita analogikan pada persamaan Q sama dengan PM, di mana nilai Q-nya adalah QX ditambah RY, nilai P yaitu P sendiri, dan bilangan bulat M yaitu XM ditambah YN. Maka berdasarkan definisi keterbagian diperoleh P membagi habis QX ditambah RY. Selanjutnya ada contoh, misalnya jika 3 membagi habis 6 dan 3 membagi habis 9. Jika diketahui X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, maka 3 membagi habis 6 dikali 2 ditambah 9 dikali 3, di mana nilai Q-nya adalah 6, dan nilai R-nya adalah 9, juga nilai P-nya adalah 3, maka untuk nilai X-nya tadi sudah diketahui 2 dan Y-nya adalah 3, maka 3 membagi habis 12 ditambah 27, sehingga 3 membagi habis 39. 39 itu sama dengan 3 dikali 13, di mana 13 adalah nilai dari M-nya sendiri. Selanjutnya untuk teorema kelima. Jika P, Q, dan R merupakan anggota bilangan bulat dengan syarat P lebih besar dari 0, Q lebih besar dari 0, dan P membagi habis Q, maka P kurang dari sama dengan Q. Untuk pembuktiannya, karena P membagi habis Q, maka ada X yang merupakan anggota bilangan bulat, sehingga Q sama dengan P dikali bilangan bulat X. Karena syaratnya tadi P lebih besar dari 0, Q lebih besar dari 0, dan Q dengan pernyataan sama dengan P kali X, maka diperoleh juga X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 karena itu pasti. Jika X disamadengankan 0, jadi nilai Q-nya pun akan 0. Nah, kalau X-nya itu bernilai negatif, maka Q-nya pun bernilai negatif. Karena P dan Q-nya harus lebih besar dari 0, jadi nilai X-nya pun lebih besar dari 0. Nah, karena X merupakan anggota bilangan bulat dan X lebih besar dari 0, maka kemungkinan nilai-nilai X adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan bilangan bulat seterusnya. Yaitu kita misalkan jika X sama dengan 1 atau X lebih besar dari 1. Jika X sama dengan 1, maka Q sama dengan P kali X. Kita substitusikan 1 ke X jadi P dikali 1, maka bernilai P, sehingga Q sama dengan P. Kemudian jika X lebih besar dari 1, maka Q sama dengan P kali X, sehingga P lebih kecil dari Q. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Q lebih besar sama dengan P. Untuk memudahkan pemahaman kita, ada 3 contoh. Contoh yang pertama, jika P adalah 6 dan Q adalah 8, sehingga 6 akan membagi habis 18. Maka 6 kurang dari sama dengan 18. Jika
Contoh yang kedua, jika P sama dengan 7 dan Q sama dengan 21. Sehingga 7 akan membagi habis 21. Maka 7 nilainya kurang dari sama dengan 21. Untuk contoh yang ketiga, jika P dan Q nilainya adalah 12, sehingga 12 akan membagi habis 12. Maka dapat disimpulkan bahwa 12 sama dengan 12. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 4 dengan materi sifat-sifat keterbagian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.